Quick mengenai tadi Anda sampaikan ketika sosok seorang pemimpin saat ini dibutuhkan adalah keberanian begitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Anda Pak Quick, ketika seorang pemimpin sudah berani begitu untuk melakukan suatu hal, break the rules atau apapun saat itu, akan menghadapi kendala seperti apa sih? Pak, memangnya mudah? Yang saya alami ketika saya di dalam pemerintahan, sebetulnya tidak terlampau berani. Saya logis-logis saja, dan saya karena lama di Eropa menggunakan nilai-nilai barat sendiri, sehingga bisa bernegosiasi, akan tetapi saya dihantam oleh pemimpin-pemimpin Indonesia sendiri. Artinya akan berhadapan dengan ya seperti misalnya begini, Exxon Mobil dalam eksploitasi BBM di Cepu itu sudah habis kontraknya, 2010 sudah habis. Lalu dia minta diperpanjang sampai 2030. Dalam hal ini kesepakatan harus 5 orang komisaris secara aklamasi. Nah, saya sendirian. Pak Bambang Kesowo secara teknis sudah menurut, tapi saya sendirian. Dan saya dihantam habis oleh 3 rekan saya yang terang-terangan mengatakan kami tidak mampu. Terancam zona amannya ya Pak? Nah, saya tidak tahu alasan, tapi dikatakan beliau. Yang kedua adalah bahwa ketika saya berargumentasi belum melawan, berargumentasi keras dengan Bank Dunia, dengan IMF mengenai hal-hal yang tidak logikal, saya dipanggil oleh Presiden Gus Dur, dikatakan bahwa beliau ditekan untuk memecat saya karena tidak mau, maka saya harus menerima kompromi dengan pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh dan mereka yang menjaga saya supaya jangan, tanda kutip, jangan kurang ajar terhadap IGGI terhadap Bank Dunia. Kemudian waktu Paris Club, kami tidak dalam kondisi krisis tidak bisa membayar 2,3 juta miliar dolar yang sudah jatuh tempo. Saya diberi briefing oleh 3 konsultan asing bahwa ini tidak mudah. 24 jam tidak tidur begitu. Saya katakan saya akan tidur. Anda yang berugi. Dalam speech saya katakan saya akan mengatakan bahwa Anda memberi utang kepada kami harus menilai bisa bayar atau tidak. Ketika tidak bisa bayar, salah Anda juga. Ketika itu langsung hari kedua saya ditelepon, telah timbul kepres, tim asistensi pada Menko Ikoin khusus di Paris, supaya saya tidak kurang ajar. Saya dengan Pak Bambang Ditioso, Menteri Keuangan. Demikian masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa saya kemukakan. Nah, sekarang Pak Prabowo kalau berani, kelihatannya, tetapi ketika dihantam akan berani terus atau tidak, karena akan menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa di dalam keuangan maupun luar. Baik. Ya. Baik, Pak Quick, Bu Eni, kita beralih. Tadi kita sudah melihat tayangan ketika kedua capres diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing kandidat. Ada poinnya kemudian Pak Jokowi menyatakan pertumbuhan ekonomi ini dengan bisa sampai 7% dengan catatan iklim investasi yang digalakkan. Kemudian perizinan yang harus dipangkas secepat-cepatnya. Sedangkan Pak Prabowo ini lebih pertanyaannya dengan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terlebih dahulu, Bu Eni, ada punya catatan khusus? Ya, kalau untuk Pak Jokowi, basicnya beliau ingin meningkatkan peran atau kontribusi investasi. Caranya salah satunya disebutkan dengan perbaikan iklim investasi dan regulasi. Nah, tentu ini kita appreciate itu betul gitu. Nah, tapi persoalannya ketika langsung ke teknis bahwa ini bisa seolah-olah sistem online yang beberapa kali disebutkan ini sudah sebagai senjata sapu jagat gitu untuk menyelesaikan berbagai macam problem tadi gitu. Nah, online ini memang akan menjadi satu bantuan untuk mempercepat dan transparansi tetapi untuk menciptakan suatu sistem online yang efisien, efektif dan juga akuntabel ini harus didukung juga dengan sistem gitu kan. Perangkatnya cukup banyak begitu. Bukan perangkat, jadi sistemnya ini juga harus didesain secara tidak hanya asal-asalan juga gitu. Juga SDM yang mengoperasionalkan ini. Karena kalau enggak, justru sistem-sistem IT ini justru lebih mudah juga untuk menimbulkan moral hazard gitu kan. Itu ini yang menjadi catatan bahwa investasi Indonesia ini sangat menarik dan sebenarnya potensinya luar biasa
minimal kita mempunyai mempunyai pasar yang luar biasa, sehingga ini siapapun sebenarnya investor ini sangat tertarik untuk hadir ke Indonesia. Tapi problemnya kan tidak hanya problem perizinan, tetapi juga problem infrastruktur, high cost ekonomi, logistik dan sebagainya. Jadi kalau hanya yang ditawarkan solusinya online, tentu ini belum menjawab. Nah, Anda punya catatan poin ketika Pak Prabowo menyatakan mengenai dana DAU dan DAK? Ya, harapan kita sebenarnya ketika Pak Jokowi menanyakan masalah DAU dan DAK, ini akan keluar bagaimana konsepnya Pak Prabowo mengenai efektivitas dari dana-dana desentralisasi fiskal ini atau dana-dana transfer daerah ini. Tidak terlihat pada saat itu, Bu? Tidak, jadi Pak Prabowo lebih menjelaskan asal uang ada uangnya ada, pasti ini bisa. Nah, padahal persoalan dana-dana transfer daerah hari ini adalah setiap tahun kita mempunyai dana-dana transfer yang selalu meningkat, baik dari DAU, DAK, DBH, dan juga dana otsus. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah sampai hari ini tidak pernah ada signifikansi yang hubungan yang sangat signifikan antara besarnya dana-dana transfer tadi untuk peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Nah, ini pasti ini terkait dengan bagaimana formula dan desain dari dana-dana transfer ini sendiri. Jadi formula dana transfer sekarang ini kan terbesar untuk DAU. Nah, DAU ini lebih banyak habis untuk belanja birokrasi gitu. Nah, mestinya ini yang bisa meyakinkan nanti para pemilih kalau misalnya ini yang harus mestinya yang dijawab gitu. Baik, kita beralih Bu Eni dan juga Pak Kwik. Boleh, silakan. Ya. Jadi kemampuan merencanakan pembangunan kurang, melaksanakan kurang, akibatnya sisa anggaran menumpuk. Ya, Ketiga, bagaimana kalau 50% dari kepala daerah menjadi tersangka? Betul. Betul. Itu poinnya di situ ya. Kita beralih, Pak Kwik dan juga Bu Eni ke closing statement dari kedua capres. Kalau tadi kita lihat ada catatan ketika Pak Prabowo menyatakan menegaskan ingin mewujudkan ekonomi yang kuat dan kekayaan negara yang kita amankan. Kita tahu bahwa selama ini Pak Prabowo kuat sekali dengan isu nasionalisasi aset dan ada kekhawatiran ketika nantinya pengusaha asing akan kabur begitu ya, keluar dari Indonesia. Pak Kwik, kalau Anda melihat dari closing statement Pak Prabowo tadi mencerminkan tidak isu seperti itu? Begini, jadi kalau ada sumber daya alam yang tidak dibuat oleh siapa-siapa, diberikan oleh Tuhan, tetapi digali, diketuk dan digali, dikeluarkan. Pada awal-awalnya Freeport itu menggali tanah, lalu tanahnya itu ditransfer. Itu kan mahal biaya transportasinya. Tetapi kalau dilakukan kenapa? Karena supaya tidak bisa dikontrol. Kandungan uranium, kandungan emasnya berapa dikontrol. Nah, sekarang yang terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini saya ingin mengoreksi Pak Prabowo masih lumayan 5%. Itu berarti dari mana? Karena kalau ada, misalnya sebagai contoh, saya akan membuat contoh yang sangat ekstrim. Ya. Ada satu korporat Amerika besar menanamkan uangnya $300 miliar, itu besar sekali. $300 miliar dipakai untuk mengetuk SDA yang disebut Pak Prabowo. Begitu SDA itu di atas perut bumi, itu namanya komponen dari PDB. Lalu PDB itu bisa ditingkatkan hanya oleh 1-2 orang, 5 orang gitu. Tetapi manfaatnya untuk dia. Kalau sudah dipisahkan dari yang asing, namanya produk domestik nasional. Pemerintah Indonesia sengaja atau tidak saya tidak tahu, saya kira sengaja tidak pernah menggunakan istilah produk domestik nasional. Dan tidak mau menghitung yang dibawa keluar oleh asing berapa. Jadi ini mengenai, tetapi tepat Pak Prabowo tepat menekankan pada SDA. Nah, karena saya tadi sudah menjelaskan maksudnya PDB seperti itu, maka kalau Pak Jokowi mengatakan sangat mungkin 7%, itu kenyataannya yang dulu tinggi-tinggi terus itu disebabkan oleh karena tambang dan kelapa sawit. Makanya anjlok lagi ketika harga komoditi di dunia menurun. Nah, sekarang kalau Pak Jokowi mengatakan tidak dari itu, iklim investasi perizinan online. Tentang iklim investasi dan perizinan, saya akan mengambil 2 contoh saja ya. Unilever dan Procter & Gamble itu luar biasa kayanya di Indonesia untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kurang apalagi iklim investasi yang baik. Mengenai perizinan yang tepat,
yang cepat. Dengan adanya pergantian yang sekarang Pak Lutfi BKPM, menurut pendapat saya sangat cepat. Saya sendiri pernah mengalami hanya 2 hari minta izin untuk transfer dari PMA menjual saham segala pernah. Online, yang semuanya serba online. Saya hanya ingin memberi masukan kepada Pak Jokowi. Ini kalau sudah jadi enaknya bukan main. Tapi sebelum jadi, membangunnya, yang namanya sistem analisa, kemudian programmer, itu error salah, terutama di Indonesia ya. Saya ingin memberi contoh ya. Sekarang ini program untuk dunia bisnis yang terintegrasi, itu namanya SAP. Itu hampir dipakai oleh semua perusahaan menengah dan besar. Harganya $3 juta. Perusahaan itu berakhir dengan 9 juta. Kenapa? Karena dia tidak memakai, tidak bisa mendatangkan konsultan. Jadi yang kedua, kalau semuanya di-online-kan, jangan lupa banyak rahasia negara. Pak Kwik, singkat saja, jadi ketika berbicara mengenai nasionalisasi aset dan tertuang pada saat pemaparan closing statement tadi malam, Anda lihat cerminan seperti itu? Bagaimana pengamanan SDA, sumber daya alam. Tadi ada pertanyaannya kan, apakah tidak takut kalau asing lari? Kalau itu dibatasi, dipersulit. Kalau asing lari dari eksploitasi sumber daya alam, saya paling gembira. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Ketika Bung Karno dan Ibu Megawati umur 16 tahun, itu banyak orang Amerika sudah ingin menyasar tolak. Beliau mengatakan, tunggu sampai kita bisa sendiri. Ya, kita masuk di ujung akhir dari ulasan debat ini. Pertanyaan saya sama untuk Bu Eni dan juga Pak Kwik. Dari semua pemaparan yang telah disampaikan oleh kedua calon, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, mana kemudian yang lebih strategis dalam konsep kebutuhan Indonesia saat ini, Bu Eni? Yang kedua lah jawabannya. Yang pertama, saya akan komentar mengenai closing statement-nya dulu. Mestinya yang kita harapkan yang namanya closing statement itu adalah berisi intisari, prioritas dan komitmen capres bagaimana untuk mewujudkan terhadap bagaimana konsep terhadap ekonomi kesejahteraan. Itu tertuang di mana yang mencap semuanya? Ya, mestinya itu yang mestinya menjadi, karena itu akan dinilai oleh masyarakat. Oh, berarti kalau ini menjadi closing statement, ini benar-benar menjadi suatu komitmen gitu, menjadi satu prioritas dari capres yang bersangkutan. Nah, ini kita dua-duanya tidak terlalu nampak, walaupun Pak Prabowo tadi ada singgung itu. Nah, yang kedua, kalau kita ditanya mana yang lebih cocok untuk Indonesia ke depan, saya setuju Pak Kwik, memang yang harus berani, tetapi sekaligus juga yang harus kerja nyata. Jadi artinya apa? Sebenarnya perpaduan ini kalau menjadi satu, jadi yang benar-benar mempunyai keberanian dan kerja nyata, karena ini PR-nya banyak, itu yang paling cocok untuk Indonesia. Baik, Pak Kwik, dari semua pemaparan mana Pak yang kemudian paling cocok untuk konsep kebutuhan Indonesia saat ini? Ya, untuk saya pertama adalah pemberantasan korupsi. Kenapa saya terus korupsi? Karena kebocoran. Itu luar biasa banyaknya. Yang disebut oleh Pak Prabowo tadi itu betul. Kalau bukan hanya APBN, tetapi sumber daya alam juga dihitung. Tetapi yang lebih hebat lagi, dan karena tidak konkret dia terlampau dirasakan, adalah korupsi di Indonesia tidak sekedar mencuri uang. Itu sudah mendarah daging sampai mereka tidak tahu lagi ini mencuri apa tidak. Lalu kemudian kalau membuat kebijakan sudah dipengaruhi, kalau ini saya putus begini saya dapat uang atau tidak. Kalau orang menjadi anggota DPR yang belum dilantik ini harus menghabiskan uang 2-3 miliar, dan itu harus dia peroleh kembali. Bagaimana kalau tidak korupsi? Maka ini harus diberantas habis-habisan. Yang terakhir sekali, singkat saja Pak Kwik. Ya, harus berani Pak Prabowo menurut pendapat saya atau Pak Jokowi jadi presiden, harus menggunakan semua pengaruh dan kekuatannya kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang tidak diamandemen. Karena itu yang paling cocok untuk bangsa Indonesia. Ya, kita dapat poinnya. Pak Kwik, terima kasih Bu Eni Suryatati, juga terima kasih telah bersama kami untuk mengulas debat ini selama 2 jam. Terima kasih, dan misalnya adalah akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Saya Paramita Sumantri, terima kasih. Sampai jumpa. Saya kira